Tes 1, 2, 3. Assalamualaikum guys. Jadi kembali lagi di YouTube aku yang sudah berabad-abad tidak diupload. Mohon maaf teman-teman semuanya. Tapi kali ini aku akan menuruti permintaan kalian. Sebenarnya bukan permintaan, cuman banyak banget dari kemarin itu kan mereka nge-DM aku di Instagram, bahkan ada di Facebook. Yang aku itu sebenarnya jarang banget kalau untuk upload di Facebook. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta share channel aku. Jadi di sini udah ada mama tercinta. Jadi kemarin itu banyak kali yang nge-DM teman-teman online itu bilang kayak, Kak Nita udah nikah ya, tapi kami salfok nih sama bapak yang mengijab kabulkan Kak Nita gitu katanya. Jadi mereka berpikir ini seriusan udah mualaf semuanya gitu. Dan mama juga kan pakai jilbab kan kemarin kan pas pesta kan. Jadi mereka bertanya-tanya nih, apakah memang semuanya sudah masuk Islam gitu kan. Jadi aku jawab udah. Dan mereka minta untuk buatin podcast kak katanya. Dan karena memang sekarang aku sudah menikah dan aku sekarang tinggal bersama dengan suami tercinta. Hai Seng. Panggilnya Seng. Iyalah. Dan tinggal sama mama bapak itu berpisah gitu, maksudnya berbeda tempatnya. Dan ini ada kebetulan waktunya, kita sempatkan aja. Jadi langsung aja kita check it out semua pertanyaan dari teman-teman ya. Dan aku udah rangkum semuanya di sini. Oke, jadi Mak, kayaknya Mama perkenalan dulu deh biar temanku tahu. Coba perkenalan dulu, Mak. Siapa Mama gitu, anaknya berapa gitu, terus luas kebunnya enggak luas kebunnya. Rumahnya di mana gitu. Coba Mak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu mamanya Arnita. Ingat-ingat guys mukanya kalau nanti dipajak jumpa. Jadi di sini kebetulan ada yang ditunggu. Jadi sambil nunggu hujan reda, kita ngomong-ngomong bentar Mak, kata nggak tahu mau diapain. Ya udahlah, aku bilang. Gitu. Jadi Mama ini sebenarnya aslinya orang apa, Mak? Orang mana? Karena kan mereka bertanya-tanya nih kalau Kak Nita beneran orang Batak katanya. Banyak yang nggak nyangka kalau aku tuh orang Batak, malah dibilang orang Arab gitu. Beberapa Arab maklum. Iya, jadi kalau aslinya bapak itu orang Jawa. Bapak siapa nih? Bapak kandung. Bapaknya Mama kan, bukan Bapak Nita. Dan itu pikir Bapak Nita. Bapak saya orang Jawa dari Bandung ya, Sunda asli. Cuman merantau ke Sumatera, jadinya udah percampuran lah dengan orang Batak gitu. Dia juga ada bapak angkat marga Purba orang Siantar. Kebetulan dulu kan beliau itu supir motor Jakarta, Medan Jakarta, bawa minyak gitu. Jadi dapatlah boru kampung ya, boru Batak. Mamaku asli boru Saragi Garingging, jadi Jawa Batak lah. Nah, jadi kami juga karena cepat ninggal orang tua kan, merantau juga. Nah, kebetulan saya merantau ke daerah Batak juga, daerah Toba sana, Balige. Parsoburan, dari lewat Parapak dikit ada Silimbat. Dan katanya sebelum Balige itu ada simpang Silimbat, kampung Pak Del Sitorus. Nah, masuk ke dalam situlah Parsoburan. Nah, jadi di situ dapat bapak angkat di PT P8 Sibosur dulu itu, Pak Manik Ambarita. Jadi sampai sekarang udah jadi Manik Ambarita, tapi aslinya darah bapak itu Jawa sama Mama boru Saragi Garingging. Dan mamaku itu juga mualaf, dari Kristen masuk Islam gitu. Jadi mamanya Mama, which is nenekku itu dari Kristen masuk Islam. Mama dari Islam masuk Kristen. Terus masuk lagi ke Islam. Ya, agak campur-campur ya. Oke, lanjut. Itulah. Jadi kami bersaudara ada 4, cewek 3, cowok 1. Tapi yang nyebrang cuma saya sendiri waktu itu, makanya dikeluarin juga lah dari keluarga kan. Tapi waktu itu nggak sengaja, tapi nggak ada lah kata sengaja namanya ya. Udah dosa-dosa lah gitu. Karena dulu kan dengan sadar itu dinikahkan di gereja, nggak sengaja, cuma sih nggak sengaja. Dulu panjang ceritanya. Dulu kan waktu di PT P8 Sibosur itu
Saya itu guru ngaji. Saya masuk ke kebun itu lewat itu guru ngaji. Kalau orang kan susah masuk karyawan kan. Tapi karena kebetulan ADM kami, KDT, KDP, Askep dulu Muslim. Jadi orang itu butuh guru ngaji untuk anak-anak mereka. Karena di sana kebetulan mayoritasnya daerah Batak dulu Kristen, HKBP. Nah, jadi karena mereka butuh, kakak kan udah lebih dulu di sana karyawan. Jadi dipanggilnya lah, sinilah cocok biar masuk karyawan. Kebetulan adalah ilmu waktu ngaji anak-anak, nggak sekolah Islam sih, SD biasa. Cuman waktu umur 5 tahun kan kami di kampung ada belajar ngaji. Jadi dulu ada saudara lah dari Jawa juga itu, kalau nggak salah lulusan Gontor juga. Cuman waktu ikut zaman Jepang jadi kayak peta, tentara peta gitu. Jadi entah kenapa kan dikejar-kejar, orang itu lari ke Sumatera. Nah, jadi ilmunya itulah dibagikan ke orang-orang kampung. Jadi saya sempat itu mendapatkan ilmunya. Itu kalau malam Senin dia buat rukun-rukun, jadi khusus belajar sholat rukun-rukun gitu. Jadi kalau malam Selasa Rabu baca alif-alif namanya. Kalau dulu kami kan masih pakai ejaan itu ya, alif batea, alif bawai, alif dopen u, a, i, u kan gitu. Nah, jadi ikro nggak ada di situ, alif-alif lah gitu. Jadi kalau malam Kamis kami dibuatnya cerita Nabi. Nah, cerita Nabi, malam Jumat itu tareh, malam Sabtu fikih, malam Minggu belajar doa-doa, doa mau makan, doa mau tidur, terus sama lagu-lagu lah. Masih ingat lah lagu yang diajarkan sampai sekarang gitu. Jadi karena masih kecil kita belajar sampai sekarang masih ingat gitu. Nah, jadi sampailah SMA di kampung kan, sampai SMA di kampung, merantau lah ke persuburan. Selama 3 tahun ada di sana sampai adik tamatlah STM Sopo Surung kemarin. Nah, jadi disitulah pertemuannya sama bapaknya si Nita ini. Kebetulan dia ada saudara asisten di PT P8 Sibosur, Pak Purba kemarin. Jadi pas dia datang ke sana, disitulah kami ketemu gitu. Jadi namanya sekampung kan akrab, rupanya akrab gitulah. Nggak tahu kenapa bisanya saya udah karyawan, gaji udah tetap, dari pengajian juga kadang dapat, dari anak-anak juga dapat kan. Ada juga sambil-sambilan jualan gitu, karena depan rumah itu ada sekolahan SD. Jadi udah banyak pendapatan, tapi kok bisanya ya ditinggal gitu aja demi bapak cinta. Berarti benar cinta itu buta gitu, atau apa? Cuman yang paling aneh, waktu itu kan kami janji, karena dia anak satu-satu dari keluarga orang itu, nah satu-satunya laki-laki. Terus kalau orang Batak itu kan ya anak laki-laki itu kuncinya gitu. Nah, ada harta bendanya jatuh ke anak laki-laki, tapi kalau dia keluar ya otomatis hartanya enggak. Ini alasannya seperti itu kemarin. Jadi kami udah diskusi, dia mau kami masing-masing kawin masing-masing, bawa agama masing-masing gitu. Oh, emang boleh gitu, bisa-bisa gitu? Kan harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh, cuman itulah karena cinta tadi, nggak tahu kenapa ya kan. Budak cinta dimulai dari malam. Untuk aku nggak budak cinta. Ya, itulah. Jadi udah janjian masing-masing bawa agama masing-masing gitu, dengan harapan suatu saat dia bisa aku tarik gitu. Jadi ternyata si bapak juga seperti itu, mau dia mengalah dengan maksud ya menarik juga gitu. Jadi kami saling tarik menarik waktu itu. Siapa yang menang? Terjadilah pernikahan kan. Terjadilah pernikahan. Janji dibawa ke rumah saudara, ada saudaranya Pelu Roma, orang Salangbua. Salangbua. Dia kebetulan aja ada saudara dari neneknya kan yang masuk Islam juga. Oh, jadi nenek dari bapak itu juga ada yang kakaknya masuk Islam. Jadi sebenarnya dari atas itu keluarga kita udah campur-campur ya kan, Mak? Nggak yang ada yang benar-benar tulen Kristen, nggak ada yang benar-benar tulen Islam. Pasti ada salah satu anggota keluarganya yang menyeberang gitu kan. Jadi singkat ceritanya tadi kan, Mak, jadinya sama bapak gitu kan.
menikahlah sama bapak gitu. Jadi dalam perjalanannya pas menikah itu kayak mana? Ke gereja gak atau mengikuti apa? Tapi saya ingatku mama tuh nggak pernah melarang kami kan, anak-anaknya. Kami ke gereja, terus kami juga ikut semua perlombaan. Bahkan aku salah satu anak sekolah minggu yang diandalkan di gereja kan. Kalau misalnya ada acara apa puisi, acara core gitu, pokoknya ikut terus gitu. Tapi mama sendiri kayak mana? Saya ingatku mama nggak rajin ke gereja. Nah, jadi itu trik ya, trik. Oh, trik ya. Jadi gini ya, dulu kan Rasulullah itu juga kalau berdakwah, dia kan sistemnya ada caranya. Dia nggak sistem kekerasan, nggak sistem memaksa. Jadi dia itu mencari kesesuaian, mengkondisikan namanya sekarang itu ya. Nah, jadi dia itu pakai ilmu, pakai cara gitu. Jadi sama juga lah waktu itu sebelum kalau di gereja kan di pasu-pasu namanya. Nah, jadi itu ada jarak-jarak seminggu. Kebetulan tempat kami dirumahkan, di rumah pendeta itu dekat masjid yang di Kampung Pon lah, di tebing tinggi ini. Nah, jadi masih kusempatkan itu ke masjid, sholat gitu, cerita ke orang-orang di masjid kan. Jadi orang itu udah pada tahu. Jadi kenapa kakak mau katanya. Jadi kayak mana lah aku bilang ya, kasihan juga lah sama bapak anak-anak ini kan, dia udah terlanjur gitu, udah bawa. Jadi kalau nggak jadi kayak mana lah nanti dia ini gitu. Nah, istilahnya udah tersebar, ada berita kalau dia udah mau menikah, rupanya malah kabur perempuannya, kayak mana lah gitu kan. Jadi kita harus ini menjaga perasaan dia lah gitu. Jadi ke jalannya aja waktu itu. Tapi waktu di gereja kan di sana ada orang itu bertanya kayak kita juga kalau pas pernikahan kan, maunya mengikut si Polan ini dengan menyembah itu Yesus sebagai Tuhan katanya kan. Jadi aku tidak jawab gitu, sampai 3 kali ditanya nggak jawab. Jadi karena dia udah takut, udah mau nangis lah. Jadi kasihan juga lakukan, jawab aja lah iya, biar selamat aja katanya gitu. Jadi kan janji kita masing-masing gitulah kemarin itu. Jadi ya udahlah, jangan bikin malu aku katanya. Nah, jadi mengalah juga lah, tetap mengalah gitu. Ya udahlah, kuiyakanlah di situ, walau hati pun bilang enggak gitu kan. Nah, jadi kuiyakanlah di situ, terjadilah pernikahan. Nah, dengan harapan waktu itu setelah menikah kami tetap masing-masing gitu. Tapi ya lucu juga ya kan, namanya menikah masing-masing itu malah dosa ya kan. Nah, tapi itulah setannya mungkin kebesaran gitu. Jadi tetap aja dijalani gitu, dijalani. Tapi setahun aku masih sembunyi-sembunyi lah sholat waktu itu, karena ada ku bawa mukena, ada sajadah semua kan, masih sering. Jadi ketahuan sama neneknya mertua. Disitulah kami berantem lah, terus berantem. Akhirnya kami pindah ke ladang, tidur di ladang lah, karena daripada malu kan tengok tetangga. Aku ajaklah tidur di ladang. Sinita masih kecil itu, baru lahir lagi. Jadi anak kandang ayam. Anak kandang ayam. Nah, jadi dibawa ke ladang dengan bubuk yang seadanya lah gitu. Kami sudah diusir, tidak dikasih uang, tidak dikasih pekerjaan. Bapaknya dulu masih honor-honor lah di SMP, namanya SMP Kartini. Nah, terus ke SMP Negeri 1 Sindarai juga. Ya, jadi di ladang itu terbatas sekali. Aku nanam sayur-sayuran, terus itulah aku jual, itu aku belikan beras, aku belikan makanan lah, itu kami makan di ladang. Jadi kalau hasil dari kebun mereka itu udah setor ke orang tua, jadi memang nggak ada sama sekali kami makan gitu. Tapi ya udahlah, demi daripada ribut-ribut kan, kutahankan aja di ladang, tetap berjuang, tanam jagung. Kebetulan waktu itu kami menanam coklat lah, pohon coklat, masih umur setahun lah dia. Sampailah umur 3 tahun sudah mulai berbuah ini coklat. Harganya dulu 50.000 sekilo. Dari situlah kami panen, terus panen-panen, bisalah membeli satu kebun. Nah, yang berisi karet, ada pohon durian, ada petai, jengkol, tupang sari lah. Itulah mula-mula kas kami gitu, dari hasil coklat ini. Dari situlah mulai bertumbuhnya.
Jadi kalau si Nita ini sejak umur 5 tahun udah aku bawanya ke gereja karena udah memang di keluarga itu sepertinya udah nggak mungkin lagi gitu, tapi dalam hati masih berjuang, mungkin nanti ada jalan gitu kan, tapi ku ikutilah dulu gitu karena mau balik lagi ke sana udah kayak mana, mau maju ya udah maju aja lah dulu gitu kan. Nah jadi umur 5 tahun ku bawa ke gereja, sekolah minggu dia kan rajin. Sampai dia itu masih kecil, ada fotonya kemarin kalau dia itu rajin lah dikasih apa liturgi. Liturgi, wah mentereng dia gini, sok cantik dia dulu itu. Natal pas Natal itu Natalan kan dia pakai mic, wah semangat dia itu pakai baju, semangatnya sebenarnya karena baju baru. Jadi dulu itu kami baju barunya sekali setahun ya Mak, karena iya, Natal aja setahun lah, baju selayar. Pakai baju selayar terus, sepatu cantik gitulah, rajin dia. Jadi orang nggak curiga karena waktu itu kan sampai keluarga kumpul waktu kami ribut-ribut lah masalah agama itu kan. Jadi katanya kalau memang apa dipulangkan aja gitu, dipulangkan. Jadi aku mikir kalau aku pulang aku udah keluar dari karyawan, kemana gitu, sementara anakku kayak mana, nggak mungkin ketinggal, mesti kuangkat tapi kemana gitu kan. Jadi susah lah, jadi udahlah aku ikuti aja lah dulu gitulah kemarin itu. Jadi dia teruslah sampai ada lagi adiknya sampai 3 sampai 4 lah ya, 3 lah yang jelasnya dulu, kalau dia kan masih baru kan. Nah jadi di situ pun rajinnya orang ini tetapnya jadi nomor 1 di gereja itu. Setiap ada Natal pasti tampil, bahkan aku yang ngajari cara berpuisi, nyanyi, main gitar, masih aku yang ngajari semua itu. Dia tahu main gitar, aku yang kasih kuncinya ini kuncinya ini, sampai beli gitar ya? Sampai beli gitar, main catur, aku ajari semua gitu. Cuman sekarang udah lebih pintar orang itulah semua gitu. Nah jadi itulah kita nggak tahu kalau Tuhan itu maha segalanya kan. Kalau kita minta pasti dikasih. Nah itulah, jadi walaupun kayak gitu aku jarang ke gereja. Nah itulah pertanyaannya, makanya di kenapa gitu, kenapa anaknya disuruh diajarin, didorong, dimotivasi, tapi mamanya sendiri enggak sampai dulu itu. Kalau sekarang tuh kan wirid ya namanya, kalau di Islam itu wirid ya, rumah ke rumah. Ini mama saya hampir tidak pernah ikut seperti itu. Pertongguan juga enggak pernah. Namanya pertangyangan ya dulu, pertongguan tidak pernah. Baru orang itu heran juga gitu, anaknya pintar-pintar tapi dia malas katanya, ke gereja pun sekali setahun pas hari tahun baru aja katanya, kena salam-salaman katanya. Jadi dari situlah sebetulnya memang waktu ada pertanyaan ya di rumah. Nah kan di situ ada kayak penginjil lah yang menjadi ini pembawa acara di rumah gitu kan, yang bawakan firman Tuhan gitulah, menjelaskan semua. Tapi udah langsung nggak masuk gitu, nggak masuk. Memang udah nggak sejalan gitu. Karena dari awal-awal udah nggak sejalan, udah banyak beda. Jadi kita kan udah tahu, udah paham lah. Memang aku nggak ahli agama Islam, cuman modal mengaji tadi garis-garis besarnya paham lah gitu. Nah jadi nggak cocok gitu. Jadi berontak aja terus, nggak cocok lah gitu, nggak iya ini gitu. Cuman kayak mana gitu. Jadi itulah, berdoa aja lah supaya ada jalan gitu. Jadi itulah sampai SMA dia kami masukkanlah ke SMA Asisi Katolik itu. SMA Katolik Asisi. Garis bawah sih, saya juara 1 dari awal, dari SD. Iya, dari kecil juara 1 terus gitu. Jadi kalau orang kampung itu bilang memang pintar-pintarnya anakmu, gereja pun rajin, tapi mamanya malas ke gereja katanya. Itu pertanyaan juga kemarin di sana. Sampai nggak mau orang itu bikin pertanyaan di rumah kan, Mak? Karena aku nggak pernah gitu. Tapi aku bilang kan anakku ke gereja, iya anakmu, tapi kok nggak pernah katanya gitu. Bapaknya rajin ke gereja, pengurus gereja. Termasuk neneknya. Oh, pengurus, berarti dari turun-temurun itu pengurus ya? Iya, pengurus. Jadi itulah masuk di SMA, dari situlah awal mulanya. Dia terbuka, terjawab doa itu kan, ada hikmah datang gitu. Padahal itu SMA Katolik kan, harusnya makin erat, malah dari situ jalannya gitu kan. Iya, dari situlah jalannya kemarin. Jadi singkat ceritanya itu kayak mana ceritanya gitu, Mam? Kan ini Nita yang baru masuk
Islam. Itu pun pas di IPB kan, dia kan 2015 Nita masuk Islam. Baru Ola adik yang kedua itu Nita bawa ke Bogor masuk Islam 2016. Nah, mama ini sebenarnya aku juga nggak tahu dia masuk Islamnya kapan lagi. Nah, ini memang hidupku penuh dengan misteri. Jadi tiba-tiba ya mama itu tahu ya yang tahu kasus Nita dulu 2018 itu yang viral diputus beasiswa karena mualaf gitu kan. Nah, sama keluarga juga udah sempat putus hubungan karena memang orang tua juga mengeluarkan dari kartu keluarga segala macam gitu, nggak ada lo komunikasi sama mama sama bapak. Nah, tiba-tiba jumpa mama di Jakarta pakai jilbab, aku langsung marah dong. Dalam hatiku kan ini mempermainkan agama gitu kan. Aku langsung mikir kayak pasti mama kayak gini biar aku jadi baik lagi kan, biar aku jadi memaafkan kesalahan yang kalian buat semalam gitu. Karena kemarin itu kan aku dipaksa pulang disiram kencing babi gitu kan mak. Jadi mama tuh muncul pakai kerudung, dalam hatiku pasti nih mau ngebujuk aku pulang, baru pura-pura gitu. Pokoknya aku dulu marah lah di situ, kenapa pakai jilbab tiba-tiba gitu. Tapi ternyata udah masuk Islam guys. Kapan mak masuk Islamnya lagi? Ini yang pertanyaannya teman-teman, kapan masuk Islamnya lagi dan kenapa lagi kembali ke Islam? Apa alasannya gitu? Kenapa mau kembali lagi ke Islam dan kapan gitu? Oh, jadi gini ya. Masalah dulu kan Nita ini bisa masuk ke IPB itu kami udah bangga. Bangga loh jadi dari kampung satu-satunya kayaknya ya. Udah bangga kali lah. Karena kami kan petani biasanya gitu. Kerjanya pun pengutip hasil hutan istilahnya itu. Jadi anaknya bisa sekolah ke Jawa itu satu kebanggaan sama orang kampung gitu. Terus khususnya orang Sumatera, kalau anaknya kuliah di Jawa itu pasti udah hebat lah gitu. Kalau orang Sumatera itu ya mak ya. Iya. Jadi itulah masuk ke IPB. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba pas udah berapa bulan, sebulan ya. Sebulan. Nah waktu itu kami masih ingatlah masih kerja di ladang, tiba-tiba ada telepon. Mak, aku mau masuk Islam katanya. Mak, di situ kayak mana ya? Kayak dengar petir, kayak pesawat jatuh di kepala gitu. Kayak ada pesawat jatuh lah. Sesak, nggak bisa napas gitu. Saya masih napas kan? Iya, nggak bisa napas. Aku gini, antara bersyukur sama bingung lah gitu. Karena gembira tapi takut gitu. Kayak mana nanti jadinya? Loh, apakah ini jawaban doa-doa selama ini kan gitu. Jadi jadi bingung lah, sempat juga berpikir sendiri kan, kenapa kata bapaknya enggak. Jadi sorenya barulah kasih tahu, Pak, ada kayak gini loh dari kabar si Nita. Kenapa? Aku kasih tahu lah kayak gitu kan. Wah, langsung merah, mukanya merah. Langsung gini dia. Kalau sempat dia masuk Islam, belum tamat dia di PB itu, aku nggak tanggung jawab. Nanti dia dipotong semua apanya, dananya katanya gitu. Aku kenal siapa JR itu katanya. Ingat cakap itu katanya gitu. Jangan masuk Islam katanya. Entah apa jadi bilang. Aku diamlah di situ, diam aja, diam berpikir kayak mana caranya gitu kan. Betul juga memang karena memang agak-agak kayak gitulah kedengarannya pemerintahannya gitu. Jadi bingung juga. Ya itu telepon lagi kan, betul itu, kenapa kau masuk Islam, kawin kan gitu, apa kawin gitu. Kami udah takutnya kena kawin, menikah, udahlah buyarlah harapan semua kan gitu. Gak sekolah lagi ya gak sekolah lagi, udahlah menikah. Udahlah ada pula pacar di sana ya kan. Akhirnya bingung lah kemarin, udahlah hancurlah semua ini kan gitu. Sedih lah. Jadi kutanya kenapa masuk Islamnya, jadi dijawab, dijelaskannya bukan karena masuk, bukan karena ada yang kasih uang kan gitu. Karena dulu di televisi itu kan ada apa ya, teroris ya kemarin, ISIS katanya mau kasih gini-gini direkrut atau gini. Disitulah jadi takut juga kan, tanya-tanya sama orang, udah ISIS itu katanya, nggak mungkin begini-begini, pokoknya udah negatif semua lah. Jadi tapi kayak mana, kita kan sebagai ibu itu ada ikatan batin sama anak itu. Kita tahu kayaknya kalau anak itu nyeleweng atau kayak mana kan ada apa gitu kan. Tapi kayaknya nggak ada, kayaknya bagus gitu. Baru kayak mana lainnya, kurang pandai juga ngapa pilih kemarin. Cuman percaya aja gitu, pasti bisanya ini semua gitu. Jadi aku tanya lagi dia lebih lanjut kan, kenapa sebetulnya kau masuk Islam, aku bilang.